Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, malam Minggu, kita bersama-sama mengkaji agama Allah, mencari ilmu di Bestari Mazakir. Walaupun dalam keadaan hujan, hujannya agak membuat keberkahan. Ustaz Ekuliana mudah-mudahan guru kita sehat, dan juga ibu-ibu semuanya sehat, karena dengan sehat ibu dia bisa melangkahkan kaki ibu ke Bestari Mazakir, dan juga kita ditambahkan keimanan. Itulah kalau ada iman kita tidak bisa melangkahkan kaki kita di Bestari Mazakir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti kalau beliau di zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ibu-ibu waktu perjalanan tetap semangat, dan semoga juga Ananda Fauzan yang sedang dioperasi Allah diberikan penyakitnya dan diangkat penyakit kesehatan, dan juga ibu yang kurang sehat mudah-mudahan nanti bisa kembali ke Bestari Mazakir, diberi kesehatan dan duduk di Bestari Mazakir. Dan juga kepada Ustaz kita Abdul Rahman sekarang lagi menuju ke Madinah, lagi masih di Turki, beliau tanggal 15 ke Madinah, nanti ketemu saya di Madinah, Ustaz. Kalau pemimpin kita di sana nanti. Ibu, maaf nanti besok kita tetap kajian Pak Ustaz Arli, kajian tafsir. Nanti minggu depan kita kosong ibu untuk laki-lakinya, nggak ada ceramah, tapi tetap ibu-ibu diajarkan sama anak-anak kita ya Bu. Tetap kayak seperti ini yang kemarin, malam Kamis, malam Minggu, malam Senin depan, ibu-ibu diajarkan oleh ananda kita. Tolong ibu-ibu, anak-anak kita yang tahfiz Quran di sini, mohon diarahkan. Kalaupun nanti perlu nasihat-nasihatin Bu, anak-anak kita ya Bu. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti sehat semua, ajar ibu, dan juga untuk semuanya sehat. Untuk mempersingkat waktu, untuk guru kita Ustaz Maria LC tetap berkirim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Majelis Az-Zakir, Bapak Dr. Lilis yang dirahmati Allah SWT, yang kita hormati seluruh hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah atas nikmatnya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isri wa anta syafi la sifa'a illa sifa'aka sifa'an la yughadiru saqama. Nas'alullah al-azim rabbana rasul azim ayyasbi marqana. Dan tentu saja mudah-mudahan Majlis Az-Zakir insyaallah tetap berkembang, bisa membawa nilai kebaikan dan berjamaah insyaallah dalam surga. Amin. Mau masuk surga Bu? Mau. Yang benar.
Insya Allah. Jadi memang sepantasnya kita bersyukur karena Allah melimpahkan nikmat yang tidak terhingga. Di antaranya hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Sekali lagi, Allahumma sayyiban nafi'an. Sekali lagi, Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi mudah-mudahan hujan ini nafi, bermanfaat. Mudah-mudahan hujan ini rezeki buat kita. Jangan sampai hujan mendatangkan banjir dan bencana. Insya Allah, Allah lindungi kita, Allah berkahi kita, Allah ridai kita, dan insya Allah wafat kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Teriring salawat dan salam tercurah ke hadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal berapa ini kira-kira Bu? 11, 12 Iya, pergantian hari di tahun Hijriah di waktu maghrib. Berarti sekarang sudah masuk tanggal 12 Rajab yang berbetulan mirip tanggalnya dengan bulan Januari. Sama-sama, kalau Januari masih 11, pergantiannya nanti entar malam. Kalau Hijriah pergantiannya maghrib. Makanya kalau pas Ramadan pasti nunggu dulu betul Ru'yatul Hilal, karena pergantiannya memang di waktu maghrib. Jadi kadang lebaran kagak lebaran bingung tuh, besok lebaran belum ya, besok lebaran belum ya. Takut apa? Takut bajunya nggak kepake. Jadi 12 Rajab, bulan Rajab termasuk istimewa karena bilangan bulan haram. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya perhitungan tahun di sisi Allah ada 12 bulan. Jadi setahun itu 12 bulan. Mau perhitungan miladiah, apa miladiah Bu? Perhitungan tahun Masehi. Miladiah itu dari kata milad. Milad asli apa? Udah lewat. Udah lewat ya. Agak bagian tumpeng saya. Jadi miladiah itu dari kata milad, dihubungkan dengan kelahiran Nabi Isa, maka disebut dengan tahun miladiah. Berapa bulan dalam satu tahun? 12 bulan. Sama kan? Perhitungan tahun Hijriah juga sama, 12 bulan. Termasuk perhitungan bulan dan tahun bangsa yang lain semacam bangsa Maya yang kiamatnya 2012 tapi kagak jadi. Di prank kita jauh. Kenapa? Panitianya belum dibentuk. Panitianya belum dikasih tahu. Panitia kiamat siapa Bu? Malaikat Israfil. Belum ditelepon. Akhirnya tahun 2012 kagak jadi kiamat deh. Itu pun perhitungannya 12 bulan dalam satu tahun. Berarti maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Inna sesungguhnya iddatash syuhur, jumlah bulan itu indallah di sisi Allah 12 syahran, 12 bulan di perhitungan manapun. Karena sudah ditetapkan di kitabullah, di kitabillah. Apa itu kitabullah? Di Al-Quran. Coba cari di Al-Quran, ada nggak bulan Muharram, bulan Safar? Ada nggak kira-kira? Pernah hantar bulan belum? Kok kayak bingung sih? Ini kayak kami diperiksa nih, udah pada hatam belum? Bingung. Ada nggak bulan Muharram di Quran? Yang mana coba? Bulan Safar ada nggak di Quran? Kayaknya nggak ada deh itu. Ketahuan.
Pak Dokter ini belum pada hatam Quran nih. Insyaallah hatam, insyaallah. Jadi Isna asyara syahran fi kitabillah itu di Lauhul Mahfuz, dicatat di Lauhul Mahfuz. Muharram, Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, imut masalah. Baru Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Betul gak? Coba hitung coba. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, dan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baru ulang lagi. 12 bulan itu catatannya ada di Lauhul Mahfuz. Di dalam Quran tidak tercatat semua. Yang tercatat bulan Ramadan. Kalau mau dicari semua di dalam Al-Quran, sampai kiamat mau 2 hari gak bakal nemu. Karena maksudnya di Lauhul Mahfuz sudah ditetapkan perhitungan setahun ada 12 bulan. Di Lauhul Mahfuz ditetapkannya. Kapan itu mulai ditetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ard, saat diciptakan langit dan bumi. Udah hidup kita? Belum, makanya belum tahu ya, belajar. Jadi saya belum tahu kenapa ditentukannya saat diciptakan langit dan bumi. Kita belum lahir, alhamdulillah belum tahu, nggak jadi masalah. Itu ngelesnya kita ya, orang jadi negara Rio. Jadi ditentukan setahun 12 bulan di Lauhul Mahfuz saat penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Di 12 bulan tadi ada 4 bilangan bulan haram. Apa saja coba? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dulu, Muharram baru Rajab. Maka disebut salasun mutawalliyat, 3 berturutan. Yang 3 berturutan tersebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab mudor, Rajab terpisah baina Jumadi wa Sya'ban, di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dia di tengah-tengah diapit. Di tengah-tengah antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban namanya bulan Rajab. Orang Jawa, bulan Rajab, bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini namanya bulan haram. Apa arti bulan haram? Bulan suci. Berarti tidak termasuk Ramadan kan? Tidak termasuk bulan Ramadan. Cuma Ramadan istimewa. Kenapa? Sayyidus Suhur. Apa itu Sayyidus Suhur? Penghulunya bulan. Penghulu itu kan mimpin nikah ya. Penghulu itu artinya pemimpin. Jadi yang disebut dengan Ramadan itu adalah pemimpin seluruh bulan. Makanya meskipun bukan bulan haram, tetapi dia punya keistimewaan yang bahkan lebih mulia dibandingkan bulan haram. Nah, bulan haram dan bulan Ramadan esensinya adalah bulan peningkatan amal ibadah. Jadi mestinya bertemu dengan bulan Rajab itu adalah kesempatan meningkatkan amal ibadah. Kenapa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan haram janganlah kalian bertindak zalim. Nah, kita yang nakal ngomong nih, nanya nih. Kezaliman dilarang di bulan haram. Berarti di luar bulan haram boleh dong dikit-dikit bertindak zalim. Kayak gitu nggak tafsirnya Bu?
Kalau ada yang menafsirkan seperti itu namanya tafsir sesat. Kenapa? Karena di bulan manapun tidak boleh berlaku zalim. Di bulan manapun nggak boleh menyakiti siapapun, baik dengan ucapan kita, dengan tindakan kita, atau dengan mengambil harta orang haram di bulan manapun. Orang punya hak kita hargai, orang punya hak kita hormati. Jangan disembarangin hak orang. Jangan bertindak zalim kepada sesama. Sebagaimana kita pun ingin dihormati, ingin dihargai, dan tidak ingin dizalimi oleh orang lain. Maka haram zalim di bulan-bulan, di semua bulan, termasuk bulan haram. Tapi kenapa ada larangan bertindak zalim di bulan haram? Itu namanya penegas bahwa bertindak zalim di bulan haram dosanya double. Kejahatan di bulan haram dosanya double. Jadi di bulan Rajab ini kita berbuat salah. Kalau sebelumnya dicatat 1 kali, maka di bulan Rajab dicatat dosanya 2 kali, double. Itu yang disebut dengan apa? Keistimewaan bulan haram. Jangan disembarangin. Kalau bertindak zalim di bulan haram tidak boleh karena dosanya double. Dalam kaidah usul fikih ada yang namanya mafhum mukhalafah atau mafhum muwafaqah. Apa itu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah? Kalau di bulan haram bisa double amal dosa kita, maka begitupun dengan amal soleh. Amal soleh di bulan haram akan menjadi double. Satu kebaikan di luar bulan haram, berapa catatannya, Bu? Satu kebaikan di luar bulan haram, misal kita berbuat kebaikan di bulan Syawal, contoh puasa Syawal, dibalas berapa kali lipat? Gak lulus kayaknya kalau lulus. Wal hasanah bi asri amsalihha. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Contoh bacaan Quran tuh, ya. Wala aku alif lam mim harfun. Aku tidak mencatat alif lam mim 1 huruf. Alif lam mim berapa huruf? Alif lam mim. Betul 3 huruf. Yang benar. 4 tuh. 4. Kenapa 4? 3 ke 4. Alif lam mim. Berapa huruf? 3 ke 4. Yang benar. Alif lam mim. Kenapa mimnya kemudian ditahan di situ? Karena mimnya 2. Guna itu mimnya double. Supaya tidak ditulis double, diganti tasdid. Berarti mimnya ada berapa? 2. Berarti hurufnya ada berapa? 4. Pinter. Iya, maka dikasih tahu gitu kan. Sesungguhnya mimnya itu 2. Maka disebut dengan mim bertasdid. Karena apa? Karena bahasa Arab itu fasih. Dia mencatat tidak boros. Maka ketika kemudian 2 mim bertemu, didobelkan jadi 1. Kalau dalam ilmu tajwid ada tuh yang disebut dengan idgham mimi. Coba, siapa yang tahu idgham mimi? Mim ketemu mim. Jago. Gak sia-sia ngaji di masjid azan. Mim ketemu mim, maka disebut dengan mimi. 2 mim ketemu. Nanti ditasdid kan, Bu? Ditasdid untuk menunjukkan bacaannya masuk ke dalam mim yang kedua. Nah, kalau dalam guna
Ditasdid itu untuk menunjukkan bahwa secara tertulis memang tidak ada dua mim, tetapi secara makna maka ada bacaan gunnah yang menunjukkan di situ ada dua mim yang bertemu. Itu 4 huruf, satu hurufnya bi asli amsalihah dibalas 10 kali lipat. Berarti membaca alif lam mim pahalanya 40 kali lipat. Kemarin sampai mana bacaan Quran? Alhamdulillah, udah berapa karung tuh pahalanya dari bacaan Quran saja. Masya Allah. Jadi kalau kemudian di bulan Rajab double, berarti sekarang kita ngaji ini yang mestinya 10 kali lipat dibalas berapa kali lipat? 20 kali lipat. Maka meskipun kemudian Pak Dokter pergi ke Mekah sana buat umroh, jangan lepas ngaji, karena pahala di bulan Rajab berkali lipat. Di bulan ini bonus pahala, lagi diskon Bu. Ibu kalau lagi dengar diskon udah langsung dah 1.000 dikejar, lagi liran diskon pahala. Mana belum, apalagi hujan. Jadi kenapa kalau diskon di mall pada ngantri, diskon ada iPhone murah pada ngantri, makan gratis pada ngantri, giliran dibagi berkah bulan Rajab dengan pahala berlipat, ogah-ogahan. Ini kesempatan beramal kita, kena kebaikan dibalas 10 kali lipat, sebagaimana kejahatan dibalas 1 kali lipat. Berarti 2 catatan kejahatan, sementara kebaikan 20 kali catatan. Kalau di luar bulan haram, 1 kejahatan dibalas 1 kebaikan dibalas 10. Maka bulan Rajab bulan warming up. Apa itu warming up? Pemanasan sebelum datang bulan Ramadan. Berarti ada 2 bulan kita kesempatan buat apa? Buat pemanasan menghadapi Ramadan. Olahraga saja ada pemanasan, betul? Suka senam di sini? Ya, pakai pemanasan enggak? Tapi kalau kagak, langsung kayak berantakan. Kenapa? Karena langsung pada inti. Maka orang yang gak pernah mempersiapkan pemanasan ibadah di bulan Rajab dan Sya'ban, datang Ramadan tetap kalah. Kenapa tetap kalah? Karena belum membiasakan amal ibadah. Amal ibadah mesti dari sekarang dipersiapkan. Apalagi kalau melihat pada salafus saleh. Salafus saleh itu selepas Ramadan 6 bulan berikutnya mereka mempergunakan waktu untuk mengaplikasikan Ramadan, lalu sisanya sampai Ramadan datang, sampai bulan Sya'ban datang, mereka mempersiapkan penyambutan bulan Ramadan. Berarti coba kalau kita hitung Ramadan, setelah Ramadan berarti bulan Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu proses mengaplikasikan amal ibadah Ramadan. Pada Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu penyambutan kembali Ramadan. Berarti full 1 tahun isinya Ramadan. Maka ulama zaman dulu mereka menggambarkan bahwa hidup mereka seperti gambaran sebuah riwayat. Lau ya'lam ummati ma fi Ramadan la tamana sanatul Ramadan. Kalau umatku tahu tentang isi Ramadan, maka mereka berharap seluruh bulan isinya Ramadan. Bulan pertama Ramadan, bulan kedua Ramadan, bulan ketiga Ramadan, bulan keempat Ramadan. Jika paham isi Ramadan yang penuh dengan nilai berkah dan amal saleh. Dan itu mereka aplikasikan berupa apa? Ramadan di situ peningkatan amal. Di bulan Syawal mereka mengaplikasikan Ramadan. Dzulqa'dah mengaplikasikan Ramadan. Terus Dzulhijjah mengaplikasikan Ramadan. Terus
Muharram kehabisan Ramadan terus, Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Begitu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, persiapan menyambut Ramadan. Jadi full 1 tahun penuh isinya Ramadan. Kalau kita begitu lebaran langsung lebaran bubar jalan. Itu lebaran tuh bubar jalan. Kolesterol udah turun, Syawal naik lagi. Asam urat udah turun, Syawal kuman lagi. Ramadan nggak berpikir rumah sakit, begitu Syawal masuk rumah sakit. Kenapa? Gula darah naik, darah tinggi naik. Kenapa? Habis Ramadan tuh banyak utang ya. Iya, borong-borong di Tanah Abang kira punya duit, ternyata ngutang. Syawal akhirnya pening pala, darah tinggi. Kenapa? Karena banyak utang. Akibat apa? Ramadan tidak diaplikasikan. Amal ibadah itu berdua aspek. Aspek pertama ritual, aspek kedua aplikasi. Contoh, aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Aqimis sholat, itu ritualnya Bu. Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Itu aqimis sholat, ritualnya. Kenapa menggunakan kalimat aqimis sholat, tegakkan sholat, bukan kerjakan sholat? Supaya kita jangan cuma fokus pada aplikasi ritual, tapi setelah kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, janji selamatkan yang di kananmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamatkan yang di kirimu. Berarti selepas salam ada tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Takbir kita, Fatihah kita, ruku kita, sujud kita, wujudkan di masyarakat, wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah sholat itu membentuk karakter hidup kita. Di antaranya apa? Orang yang sholat jauh dari tindakan keji dan tindakan munkar. Itu namanya tegak sholatnya. Kalau STMJ, halo, sholat terus maksiat jalan, berarti tidak tegak sholatnya, cuma ritual dikerjakan, tapi begitu kemudian selesai sholat, podo wae, sama saja, tetap beragam. Nggak ada hijrah, nggak ada perubahan. Kira-kira orang yang sholat cuma gerak badan, tapi tidak diwujudkan dalam kehidupan, sehingga STMJ maksiat tetap berjalan, kira-kira tambah dekat apa tambah jauh sama Allah? Kan yang benar, orang sholat malah jauh dari Allah. Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmizi mengatakan, man lam tanhau sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak membuat dia jauh dari tindakan keji dan munkar, bukan semakin dekat dengan Allah, tapi tambah jauh dari Allah. Sekali lagi, siapa yang sholatnya tidak membuat dirinya jauh dari tindakan keji dan munkar, sholatnya membuat dia sama saja jahiliyahnya kayak orang yang kagak sholat. Sholatnya membuat dia tetap sama-sama korupnya dengan orang yang korup. Sholatnya membuat dia tetap dengki dengan orang yang dengki. Lam yazdad minallah, tidak semakin dekat dengan Allah illa bu'dan, kecuali tambah jauh. Jadi isi sholat kita maksiat, isi sholat kita dosa. Boro-boro dosa dan maksiat, sholatnya aja dosa, apalagi maksiat. Kira-kira ada nggak yang orang sholat tapi isinya dosa aja? Ya, orang sholat isinya dosa. Allahu Akbar, dalam hati, lihat ini sholat gue, ini sholat yang benar. Perhatiin,
sholat ngajarin orang. Lihat di kanan, lihat di kiri, kagak beres sholatnya. Sholat ngajarin orang. Betul Bu, mungkin yang di samping kanan kiri kita salah, tapi kalau mau ngajarin sholat nanti kalau selesai salah. Ada waktunya ngajarin sholat. Kenapa? Karena kalau kita sholat ngajarin orang, pertanyaannya emang diterima sama Allah sholat ente? Udah dijamin bakal diterima. Kalau sholat kita ternyata gak diterima sama Allah, apa yang mesti ditiru? Betul mungkin sholat kita lebih baik, tapi kalau lagi sholat cukup sholat ngadep Allah. Jangan kemudian ada keinginan mamerkan sama orang, keinginan ngajarin orang. Karena apa? Sholat bukan untuk dipamerkan, dan sholat kita bukan dalam rangka ngajarin orang. Kalau sholat kita benar tanpa niat ngajarin orang, insya Allah mengajarkan orang sholat yang benar-benar. Kita sholatnya benar nih, tanpa niat ngajarin orang, insya Allah sholat kita itu akan jadi pelajaran buat orang. Tapi kalau niatnya sudah sholat ngajarin orang, itu namanya sombong, merasa paling benar. Karena apa? Meskipun benar takbirnya, meski benar tahiyatnya, masalahnya diterima dan tidak belum pasti. Benar? Kita udah belajar sholat benar, misalkan takbirnya benar, fatihahnya benar, Qur'annya benar, rukuknya benar, sujudnya benar. Apakah dengan benarnya itu kemudian dijamin bakal diterima? Belum tentu. Kenapa? Karena bukan hanya benar sholatnya, hati juga diperhatikan sama Allah. Lah kalau benar sholatnya hatinya berantakan, Allah nggak terima juga, karena berarti kurang ikhlas. Jadi Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, kakak, adik, iklan dulu Ibu ya. TV aja ada iklannya. Masa ada yang udah kesohor dunia akhirat ada iklannya. Ya mudah-mudahan kesohor dunia akhirat ya. Iya. Sohor di dunia doang, kagak sohor di akhirat. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati semua taala, akimis sholat itu bukan cuma ritualnya. Karena ritualnya itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, mesti nyambung, mesti selaras. Kalau tidak selaras, maka bisa menjadi bagian dari pertanggungjawaban, karena berarti sholat kita tidak membentuk karakter hidup kita. Padahal dianjurkan oleh Allah, aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu hasilnya menjauhkan kita dari tindakan keji dan mungkar. Begitupun dengan Ramadan. Kita Ramadan itu ngapain ritualnya? Al-imsak anil akli wasyurbi wa qisyanin nisya min turu'il fajri ila ghurbi syams taqarruban ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ini ada takrifnya, pengertiannya pada kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abi Bakar Jabil Al-Jazairi. Al-imsak, puasa itu imsak. Apa itu imsak? Nahan, menahan diri. Makanya waktu imsak itu waktu untuk menahan diri, enggak makan minum lagi. Walaupun imsak sesungguhnya bukan waktu imsak. Imsak sesungguhnya di waktu subuh. Imsak itu sebelum subuh. Supaya apa? Supaya ketika azan kita sudah tidak makan dan minum. Jadi berhenti sesungguhnya bukan di waktu imsak. Berhenti sesungguhnya kapan? Di waktu subuh. Cuma kenapa waktu imsak? Ikhtiar, kehati-hatian, biar jangan sampai kebablasan begitu aja masih punya makanan. Ada kayak gitu. Yang telat sahur boleh, yang kesiangan boleh tuh. Imsak berapa menit? 10 menit. Udah manfaatin. Makan sebiji korma, 1 piring nasi, coba
Oh nggak cukup ya? Oh iya berarti 2-3 biji korma, nah, segelas air ya. Yang namanya nasi berarti enggak lah gitu ya. Jadi al-imsak menahan diri dari apa? Al-akli, minal akli makan, wasurbi minum, wagisyanin nisa hubungan suami istri, min tulukil fajri dari mulai terbit fajar itu subuh, ila ghurubi syamsi sampai maghrib, terbenam matahari itu maghrib. Taqarruban ila subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk taqarrub, niatnya lillah karena Allah bukan karena mertua. Ingat ya, niatnya lillah karena Allah bukan karena suami, niatnya lillah karena Allah bukan karena manusia. Ini ritualnya seperti itu. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dari mulai subuh sampai kemudian maghrib dengan niat lillahi ta'ala. Bentuk aplikasi dari saumnya adalah hati jadi welas asih. Yang biasanya kita makan sendiri, gak bagi-bagi, dengan puasa sadar ada orang yang lapar bukan cuma 12 jam, laparnya 24 jam. Kita masih bisa buka puasa, masih bisa sahur, orang lain bisa buka nggak bisa sahur nggak bisa buka, kadang-kadang sahur nggak sahur, buka nggak buka, kelaparan. Maka Ramadan mengajarkan rahmah, atifatur rahmah, kelembutan hati, kasih sayang kepada sesama. Maka akhirnya kemudian bisa berbagi dengan tetangga, hilang iri dan dengki. Itu namanya aplikasi Ramadan. Begitupun ketika kemudian Ramadan mengajarkan di malam hari untuk melaksanakan tarawih, maka di bulan Syawal dan bulan berikutnya dilaksanakan sholat tahajud. Ingat, malam itu panjang, jangan disia-siakan. Kita gunakan juga untuk amal ibadah, diajarkannya di bulan Ramadan. Jadi ada peningkatan amal ibadah dan ada peningkatan kualitas amal ibadah. Diajarkannya sejak sekarang, dibiasakannya sejak sekarang, namanya warming up. Makanya Rajab penting untuk mengingatkan kita tentang persiapan ke arah bulan Ramadan. Apalagi ibu, jika dikaitkan Rajab ini dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, Masya Allah. Isra Mi'raj itu mengingatkan dua sisi. Apa itu? Sisi hadiah Allah yang paling mulia yang bernama sholat. Sisi yang kedua, Masjidil Aqsa yang hari ini terzalimi oleh orang-orang Yahudi. Jadi di bulan Rajab ini, mau nggak mau, dengan dua sisi tadi kita harus juga bisa memperbaiki dengan posisi amal ibadah ini untuk bisa memperbaiki sholat kita, memperbaiki amal ibadah kita. Kenapa? Karena sholat itu awal mula pertama yang akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Fa in sholuhat, jika benar sholatnya, sholuha sa'iru amalihi, maka benar amal perbuatan yang lain. Maknanya apa ibu? Walaupun puasa kita berantakan, zakat kita enggak sampai ditunaikan karena enggak punya, walaupun haji enggak nyampe di tanah suci, baru sekedar niat saja. Tapi kalau sholatnya benar, yang lain dianggap benar. Tapi fa'in fasadat, jika sholatnya rusak, fasadat sa'iru amalihi, maka puasa yang benar, puasa kita benar, zakat kita benar, haji kita benar, hidup kita benar, sholatnya rusak, maka rusak amal perbuatan yang lain. Maka ibu, Rajab mengingatkan kita, yuk perbaiki sholat kita, perbaiki pola hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau mengingat sholat dengan mengingat kerusakan negara kita. Maksudnya apa? Tadi sudah dikatakan, sholat itu solusi dari tindakan keji dan tindakan munkar. Berarti kalau hari ini korupsi di mana-mana,
sampai ada satu korupsi senilai 3.000 triliun, 300 triliun, lalu kemudian dimaafin. Kalau sekarang merebak di mana-mana perzinahan, kalau di mana-mana orang yang nyekek botol banyak, ini gara-gara sholatnya nggak beres. Karena kalau sholatnya beres, tanda anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ingin menyelamatkan negara ini, selamatkan dengan sholat sebenarnya. Selama kita sholatnya kagak beres negara kita. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Termasuk kehancuran sebuah bangsa itu dilihat dari sholatnya. Fakhalaqa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Lalu akan ada sebuah generasi, adha'us shalah, generasi itu akan melalaikan sholat. Gara-gara melalaikan sholat, wa taba'us syahawat, dipimpin oleh syahwat nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, pasti hancur. Coba perhatikan, akan ada sebuah generasi, taruhlah generasi itu zaman kita. Di zaman kita nih, adha'us shalah sudah mulai melalaikan sholat. Nih se-RT bu, kira-kira yang sholat ada berapa banyak? Bisa dihitung jari, dilihat dari masjid, dilihat dari tidur jamaah. Apalagi subuh udah kayak bajai. Betul bu, subuh udah kayak bajai. Sopir 1, penumpang 3, imamnya 1, di belakang 3. Kadang-kadang imamnya jadi muadzin, imamnya jadi qomat, imamnya mimpin sholat, jamaahnya anaknya, itu pun kalau punya anak. Saking apa? Adha'us shalah. Saking sholat sudah benar-benar dilalaikan. Kalau ada orang Islam kagak sholat udah dianggap biasa. Maka pantas wattaba'us syahawat, ujungnya apa bu? Hawa nafsu. Dari hawa nafsu itu apa yang terjadi? Zina merebak di mana-mana, minuman khamr sudah dihalalkan, pergaulan bebas terjadi luar biasa. Oleh tahun baru, ikutan nggak tahun baru? Awas kalau ikutan. Tahun baru itu ibu, mohon maaf, dalam sebuah, saya pernah ngajar, bukan penelitian, saya pernah ngajar di sebuah apotik. Ada cerita dari pemilik apotik, alat kontrasepsi yang buat laki-laki, kalau saya sebut namanya, itu laku keras di malam tahun baru. Yang beli anak-anak muda, iseng-iseng ditanya alasannya buat punya ibunya, pesanan ibunya. Masa ibunya kemudian pesan buat apa namanya dititip sama anaknya, kan malu ya. Gak mungkin lah. Itu apotik, gimana dengan beberapa warung yang mart-mart itu? Gak usah sebut namanya. Itu kan di kasir udah kelihatan tuh. Beragam jenis ada di sana. Itu laku keras di malam tahun baru. Saya nanya langsung sama pemilik apotik, kan ngajar di sana. Laku keras pak. Dan itu tadi serba salah. Dijual anak-anak yang beli, kagak dijual rugi, katanya orang dagang. Masya Allah. Wattaba'us syahawat. Kalau sudah meninggalkan sholat dipimpin hawa nafsu, pasal fayalqawna ghayya, hancur bu, hancur hidup kita. Maka negeri ini bisa jadi hancur gara-gara kita sendiri sudah tidak amanah dengan syariat Allah. Nah bulan Rajab mengingatkan itu. Apalagi di bulan Ramadan nanti ya, ini adalah merupakan bulan qiyam. Ya, bulan siam wa qiyam. Bulan siam berarti bulan puasa, qiyam berarti bulannya sholat. Kenapa? Karena sholat sunnah kita diperbanyak melalui sunnah tarawih. Maka bulan Rajab mengingatkan, warming up, persiapkan agar jangan sampai kalah oleh ashabura. Nah yang terakhir, mungkin sebelum tanya jawab, bahwa Rajab juga mengingatkan tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis hari ini terjalimi. Baitul Maqdis hari ini dihancur leburkan. Tanah Palestina sudah menjadi tanah rebutan.
dan menjadi tanah yang rusak dijajah oleh orang-orang Yahudi laknatullah. Walaupun kita sedikit agak kemudian mungkin Allah Maha Kuasa ya. Di Amerika Los Angeles Allah seperti ajab karena sering membantu Yahudi, sehingga akhirnya kemudian jumlah kerugian akibat kebakaran dan musibah tadi sebanding bahkan 2 kali lipat dibandingkan jumlah yang mereka donasikan kepada Israel. Dan luas tanah yang rusak akibat kebakaran itu hampir setara dengan luas kerusakan di Gaza atau di Palestina. Masya Allah, Allah maha adil. Tapi ini mengisarkan kepada kita, kalau bukan kita umat Islam yang menolong, membela dan mendoakan Palestina, siapa lagi yang akan mendoakan mereka? Maka kita mudah-mudahan mendoakan mereka istiqomah agar Palestina ditolong oleh Allah SWT, agar mereka dimerdekakan, agar mereka bebas dari kumpulan orang-orang Yahudi, dan agar mereka menjadi bukti bahwa iman itu memang disertai dengan ujian. Maka kalau kita diuji oleh Allah harus sabar. Karena apa? Kesabaran kita nggak sebanding dengan kesabaran orang-orang di Palestina. Kita baru dingin gara-gara hujan. Mereka udah dingin, kelaparan, tidak punya rumah, hidup di tenda, anak meninggal, bahkan kadang suami tidak ada, anak habis semua, tetangga enggak nunggu lagi, tiap hari bukan petasan tapi bom. Alhasil, manfaatkan belajar untuk amal ibadah, jadikan persiapan menuju Ramadan, tingkatkan amal soleh karena pahalanya berlipat ganda. Gunakan kesempatan ini sebelum Allah mencabutnya. Karena apa? Karena kesempatan dianugerahkan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah waktu yang penting bagi kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Itu dulu. Mungkin sebentar lagi Isya, sebelum datang Isya, kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan.